Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sudah bersama Bosong Bun, ya. Bang Bosong Bun, ya kalah badan saya, dan dia besar sekali badannya. Ini porsi hampir 2 rangkap porsi ditimpa 2 untuk menahan menopang tubuh beliau. Beratnya berapa nih Bang? 126. 126 ya, 1 kuintal lebih. Nah, ini luar biasa. Dan di kesempatan ini juga didampingi oleh Bung Edi ya, Bung Edi Lius. Budaya. Baik, sahabat. Nah, kita sering mendengar sebutan atau ucapan bosong. Yang sesungguhnya bosong itu apa? Tiap saya ketemu beliau ini, ada bosong lewat. Tapi ketemu Bung Edi, saya tidak mengatakan bosong lewat. Kenapa? Ada apa? Nah, ini kita tanya sama beliau nih. Yang sesungguhnya bosong itu apa? Bang Abun, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Luar biasa, memang udah sehat. Kalah kita ini, kalau kita yang kurus-kurus nggak sehat, beliau yang sehat. Biarin aja lah ya, nggak usah kita urus. Kita kurus nggak sehat, Bang Abun gemuk sehat, ya sama aja sehat. Yang penting masalahnya apa? Masih nyaman bernapas. Itu. Bang Abun, kira-kira di usia berapa jadi bosong nih Bang Abun? Dari dulu sampai dulu kita milik di singkatan saco ya. Nah itu 20 岁 但是可以做。Kalau可以做 10 到 15 岁可以做。 Jadi dari asisten itu mulai usia 15 tahun. Wah, Jadi asisten. Asisten. Kemudian mulai praktek sendiri umur 20 tahun. Sekarang umur berapa? 20 kilo, 29. Yo, 9 tahun ya. Berapa umurnya sekarang? 29. 29. Berarti beliau ini diawali dengan asisten. Ini siapa sebagai aktor utama di dalam bosongnya dulu yang sebelumnya Bang Abun megang bosong sekarang ini? Kak, aku Jadi waktu sebelum saya sehat, iya. saya tanya aku nggak. Dan aku hanya kita itu cek agak bang aku nggak sih yang tidak itu tuh konsekuensi yang niat coba lagi coba cek dan sudah banyak. Jadi asisten dari kakek lah sama keluarga besar. Oh iya. Berarti ini keluarga bosong ya. Keluarga Biasanya bosong keluarga ya. kantong ini keluarga bosong ya. Keluarga bosong Ya. Berarti di sini Bang Abun ini berawal di usia 15 tahun sudah menjadi asisten bosong. Siapa bosongnya? Ternyata kakek beliau sendiri. Orang tua gimana orang tua? Orang tua enggak. Orang tua enggak bosong ya? Bosong. Wah, ini loncat ya. Ya loncat. Seharusnya beliau ini generasi ketiga. Iya. Nah, ternyata beliau sangat beruntung ya, mendapat satu Ketua gitu ya, kepercayaan ya, bahwa beliau langsung menjadi bosong. Nah, tahun berapa tadi beliau ini dinobatkan jadi bosong ini? Usia 20 tahun. Usia 20 tahun ya. Iya. Itu tahun berapa kira-kira? nanti antara 2010 antara 2010 年 nanti 20 Oh ya benar, ini kan 2020. Berarti kira-kira 10 tahun. 10 tahunan ya beliau menjadi bosong. Udah 10 tahun ya, 10 tahun beliau menjadi bosong. Nih Bang Bun, ya. banyak sih kita lihat ya, kayaknya hanya bisa mengucap bosong. Ketika orang meninggal, khususnya di etnik Tionghoa, Iya. ya, tapi tidak semua ya, Iya, tidak iya. semua. Selalu kata-kata yang diutarakan adalah cari bosong, ya kan? Jadi sesungguhnya yang mau kita tanyakan sama beliau, bosong itu apa sih? Sebenarnya ini ya bukan panggil namanya bosong, panggil namanya tosi koji. Antara si chong. Ya, biar kalau misalnya bosong dia, kita kan mau cari di luar cari không đủ, kita theo, kalau jauh nyamkin di kayak jika lo hamolnya antara tosi dan si chong.
Ya. Itu saat phun pada yang konen tosi kasih jong konen nangkong atau itu 5 menit kita langsung menyambut bosong hewan. Wah, ini yang menarik sekali. Saya Ya. pertama kali tahu. Iya, iya. Jadi sebutan bosong ini hanya sebutan lokal aja sebetulnya di sini. Iya. Iya, iya. Jadi menurut pengakuan Bang Abun, bosong itu sebetulnya adalah biksu yang identik dengan kepalanya dibotakin, Oh, iya, ada tanda, iya, iya. tanda domino. Iya, iya. Ya. Lebih tepatnya sebetulnya untuk bosong ini adalah guru tau sebetulnya. Oh, guru tahu ya. Tahu sih, Ya, ya, tahu ya, sih. guru tahu seharusnya. Tapi karena ini terlanjur sudah digunakan secara umum, sehingga bosong itu ya untuk di Singkawang bosong itu untuk ritual kematian. Ya, kira-kira Iya, begitu ya. Iya, iya. Wah, kalau begitu bosong sesungguhnya biksu atau biku ya. Iya. Nah, ini kembali aja lah masing-masing pengucapannya. Nah, mau nggak mau kalau beliau maka nggak mau dipanggil bosong, mengalihkan istilah. Iya. Ya. Kenapa? Beliau nggak mau dibotakin loh kepalanya, ya. Dikasih titik, Iya. sehingga beliau mengalihkan ke istilah guru tau. Iya. Guru tau. Nah, sahabat, jadi ke depan ya semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini lurus persoalannya antara bosong guru tau yang melayani kematian di masyarakat etnik Tionghoa itu, apalagi sebutannya ya. Nah, terutama ya tadi kalau kita sudah terbiasa bosong nggak masalah ya, Ya, nggak masalah. sebutan bosong itu juga nggak masalah. Soalnya menyambut bosong itu kebanyakan orang tahu. Kalau menyambut tause atau sijong, yang juga Nggak tahu Iya. ya. Tapi 3 ya, bisa dipanggil bosong, bisa dipanggil guru tau, atau satunya sijong. Sicong. Ya, Sicong. Nah, ini 3 ya. Baik ya, kita melihat ya, ini pekerjaan yang luar biasa ya, guru tau atau sicong ataupun bosong ini. Kenapa? Melayani orang yang sudah meninggal. Ya. Orang yang meninggal ini kita sendiri pun tidak tahu waktu masa hidupnya. Apakah dia benar atau dia orang yang tidak benar. Akan tetapi, bosong, guru tau maupun sicong tidak akan pilih bulu siapa aja yang minta layani sama beliau. Beliau selalu siap, apa nggak mulia itu. Ya. Tapi boleh nolak nggak? Enggak. Kalau kita nggak pernah nolak, siapa yang suruh, siapa yang panggil, kita tetap sampai ke rumah duka. Habis itu kita semuanya orang meninggal kita kan mau hak ya, mau lihat harinya. Kalau harinya kita udah ada job, jadi dia nggak bisa tunggu sampai lamanya. Ya terserah rumah dukanya mau suruh siapa yang lagi terserah. Ya, ini ada satu yang menarik. Ternyata bosong juga kenal job. Kalau sudah mengenal job, itu berarti ada bayaran khusus. Ya kan? Ini kira-kira bagaimana nih masalah bayaran khususnya? Nggak bayar khususnya. Ya. Tergantung rumah dukanya. Semampu kita kerja, dia lihat kita yang kerja, dia semampu mau diberi kita berapa kita terima aja. Wah, ini luar biasa lagi. Satu hal lagi yang luar biasa yang memang kita jempol ya sama bosong atau guru tau atau sicong itu ya. Kita jempol. Kenapa? Beliau tidak juga menetapkan harga ya. Nah, serela orang memberi. Bayangin kalau orang itu meninggalnya di Pontianak, berarti beliau ini harus keluar ongkos lagi ke Pontianak. Malam-malam harus bangun, menyiapkan segala macam peralatan dan sebagainya. Iya, ya Bang Abun ya. Banyak saya melihat kegiatan yang dilakukan bosong di dalam setiap rumah duka ya. Iya. Ini hanya saya tidak tahu nih apa aja sih yang dibutuhkan atau nama-nama daripada properti yang diperlukan atau sesaji yang disiapkan. Nih, misalnya ada altar, satu altar. Iya. Ya, biasa di alas merah, Iya. biasa tidak pakai alas, biasa aja ya. Nah, di sana ada satu apa namanya
Nah, kemudian hal-hal lain. Ah, ini apa namanya nih? Kalau saya kan bisa nyebutkan altar aja ya. 即刻佢哋說人應過先，就話到做隻木誒，其實即刻咪做即刻師傅。 Ya. cái si giờ cái ổn định này trong gì si cho ổn ổn tao là như vậy Dạ. bây giờ tôi chỉ cần mình做風乾嚟隻毛cái bữa giờ chỉ cần mình ổn到幸福腳步幸福腳步行到揾過錢bây giờ chỉ cần每人出生啊即刻發現啊係講弊先嚟嘅 Ya. 即刻出生從下面下先出生之時咧要只係要祈禱計出啊 Ya. 年年一次即係唔可能 Ya. 你係幾個先了即刻用過錢隔離10天用嚟錢完盡咁就係 Ya. Ini Ya, ini ya. nggak salah nih kita kalau ketemu Ya. Ahlinya ya. ahlinya. Ahlinya. Jadi mungkin sahabat bisa mengerti. Ya. Terus terang saya juga beruntung kali ini bisa sempat diskusi Ya, bersama ya. benar-benar. Jadi menurut Bang Agung itu Hmm. prosesi itu terdiri dari beberapa bagian. Iya, ya. Salah satu itu adalah altar, Altar ya. ya. Kemudian persiapan-persiapan bunga dan sebagainya. Ada satu hal yang paling menarik begini. Ada satu prosesi namanya membayar hutang hidup kita. Mm-mm. Jadi di dalam kepercayaan Tao atau Buddhisme dan Konfusius Iya. bahwa ketika seseorang terlahir di dunia itu melalui orang tua kita itu kita punya banyak sekali hutang-hutang. Utang-utang gitu ya. Ya, jadi untuk prosesi kematian ini salah satunya adalah prosesi ikut pancaya yang melunaskan utang-utang hidupnya kita begitu. Itu sebuah filosofi ya. Ya, berarti di sini ya satu hal yang memang benar-benar antara yang rumah duka dengan bosong ini harus selalu berkomunikasi ya. Iya. Begitulah. Nah, ini dua altar saya lihat biasa ya. Di depan pintu satu, di dalam satu. Nah, pada umumnya orang selalu pai di dalam. ya yang di dalam Ya, yang di dalamnya apa maksudnya nih? dia tidur sama mau cari kosin yang ini Yang di depan. yang di depan jika做到即刻私人 Jadi altar yang depan di depan peti jenazah itu adalah penghormatan untuk yang bersangkutan Iya, almarhum. ya. Almarhum ya. Ya. Kemudian di yang depan ini adalah penghormatan untuk kebaktian kita sama leluhur kita yang di atas itu. Oke ya sahabat ya, ini menarik sekali ya. Tapi masih banyak nih yang mau ditanyakan sama beliau nih. Mudah-mudahan sahabat senang mengikuti ini. Iya. Di dalam kegiatan Boso, saya nggak tahu ya, berapa kali muter ini jenazah, ngelilingin, ya, sambil membaca mantra-mantra, dan nggak lepas dia punya ini cengnya ya. Saya sih hanya taunya ngitung ceng itu mungkin bisa ratusan kali Iya. ya, sekian putaran itu. Ini ada ketentuan nggak kira-kira Bang Abun? sesuai baca mantranya Mantra ya? habis ya kita berhenti Berarti kelilingnya itu berapa kali itu? enggak hitung berapa kali Nggak itu sesuai berapa kali? mantra Sesuai pembacaan mantranya ya. iya. Kalau yang biasa Bang Abun lakukan ini berapa kali kira-kira muternya? Itu ya soalnya kita enggak dihitung 10 lebih? lebih Lebih ya? lebih Nah ini yang menarik lagi ya. Ada waktu tertentu ya, ahli waris yang ditinggalkan mendengar mantra yang diucapkan oleh bosong itu dengan spontan menangis ya, menangis. Ini mantra yang seperti apa tuh? dia tuh hamba jika biasa jika做手術法國dia jika niệm pháp嗰啲jika jika cái上頭施工提出dia tuh hamba咪jika cái thần嘅網嘅網扎過了thần嘅師傅nha咩過先意思呢老人家過先了用呢個威法ตัว意思呢老人過先呢到啥thần力方面叫做有料嘅Ini gimana nih Bang? Ya, jadi secara umum mantra-mantra ini merupakan peninggalan leluhur yang di atas Iya. dan itu sudah turun temurun, apalagi di sini yang bahasa Hakka. Iya, iya. Nah itu sebagian itu adalah berisi berarti hubungan
kekeluargaannya loh. Kekeluargaan. Hubungan antara mendiang dengan keluarga yang masih masih ini mungkin mengingatkan hubungan antara si mendiang dengan anak-anaknya ya, pesan-pesannya lah ya, begitu mungkin ya. Sehingga ketika anak cucunya itu yang mengikuti prosesi itu kan mendengar terharu, menangis jadinya. Begitu ya. Ada beberapa kalimat yang biasa diucapkan Bosong, Ya. dapat saya tangkap gitu ya. Ya. Sepertinya nasihat orang tua Iya. kepada anak-anak ahli waris, ya kan? Seperti itu kira-kira. Iya aja kong nasihatnya di si kau baji di si mau main yang mau dia jika cuman tak yang 講一嘅個先就啲 Yeah. 係講其實呢呢個先，但呢就只是無盡無考慮咧家家講咧了解龍條合體寫到緊自己都諗嘅但到了就之間最終嘅之間入去一嘅網站等個先係啲呢都自我自信佢做埋嘅事一嘅俾順咗咯，佢咪出門做埋嘅東西咯，但係嘅別神呀，佢上咪個先，之間咪父母啲嘅上嘅創客嘅平安。bukan mau kaji kan sama saya jujur jadi secara umum fungsi si Bosong atau Tausi ini ya berupa nasihat kepada yang meninggal supaya ya kita hubungan dunia sudah terputus, jangan lagi balik ke rumah dan sebagainya. Jadi ada satu komunikasi antara Bosong kepada roh dari meninggal, juga sekaligus pesan juga buat keluarga yang ditinggal itu. Intinya ya melepaskanlah hubungan antara meninggal itu. Ya, berarti meninggalkan dunia yang nyata ini, hiduplah di dalam dunianya. Gitu ya. Betul, ya, jika juga hamgi pojo buka kamu nih. Oh iya. Nah, satu lagi tadi lupa sampaikan juga memesan kepada si mendiang untuk ikut menjaga memberkati lah keluarga yang ditinggal. Supaya ke depan sehat, diberi kesehatan, rezeki lancar. Berarti diminta untuk yang mendiang tadi menjaga juga menjaga keluarga tinggal. Oke ya, ini menarik sekali ya. Ketika Bosong memasang cengnya ini, ya, di sini kadang-kadang saya berpikir, tapi bukan barang pikiran ya kayak gini ya, tidak perlu untuk dipikir-pikirkan. Mumpung ada orangnya, tanya langsung aja ya sahabat ya, kita tanya ini apakah ya Bosong itu bisa berkomunikasi langsung pada roh yang ini hanya mah jongnya tujuh lima kong ya nghe đâu xa lý cái lý ban nhau nhiều còn tùy phong các cái经验còn nhiều mà đi nhiều chúng mình chỉ cái là khi học là nghe đâu xa cái phương pháp做出嚟意思帶路啲行帶路釋放嘅方世界佢順從唔會多層路唔會佢唔啲即刻冇第二即刻咪講其實有冇第法嚟講緊佢而家唔啲行嘅條路jadi itu nghe đâu xa tu hiểu cả dia jin gì xí lại xuống còn vào đâu đi cái itu đi ngọn lọ chính phủ đâu đi cái nhiều hay còn du lịch cái sòng bày du lịch ban này tôi hiểu cuma đi hàng mua này. Oke, saya masih menyampaikan ya kasus di masa lalu itu ada Bosong yang memang memiliki kemampuan spiritual untuk komunikasi dengan arwah. Tapi untuk yang Bang Abdul lakukan itu tidak ada pakai istilah komunikasi arwah. Proses yang dilakukan itu adalah prosesi berupa sebuah pengantar ataupun sebuah, jadi di Bosong ini berfungsi sebagai pembimbing roh yang meninggal. Jadi tanpa perlu hard komunikasi dengan roh, tapi dengan prosesi ritual dilakukan itu sudah merupakan cara-cara bimbingan bagaimana menuju ke alam akhirat. Seperti itu. Wih, menarik sekali. Ini masih banyak ini ya. Nah ini kenapa bisa kita bicarakan sepanjang ini ya? Karena kita selalu mengikuti, ngeliat ya. Nah kalau Anda mengikuti apa yang kami bicarakan pada hari ini, Anda akan paham sekali ya. Nah ini Bang Dul, selesai prosesi ini ya, jenazah mulai masuk mobil, ya kan? Ketika sepanjang jalan ini
saya perhatikan kenapa kok ada yang di depan mobil itu ada motor lalu ngambur-ngamburkan uangnya. แล้วอันนี้这个忙大量忙炸嘅这个有线行 Hmm. 这个行家先按到啦先 Q 按到啦梅子按到啦嘅馬上 Hmm. 意思啊新大家冇意思大家係อยู่大家先 Q Hmm. 騎火夾新呢都冇錢講你都老冇意思咪攞過光線啊條線都你係講一啲話佬 lia atau ke SIM-Q atau ke Meiji atau ke Cincin tai lia lia mong trả cổ xin này phải song song thông qua nó là thông qua itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita tidak salah mengartikan dan tidak membuat merekayasa arti. Ini salah juga ya. Dan harapan saya, mohon maaf, kami tidak ingin Anda tersinggung. Ya. Apabila ada persoalan, jangan datang ke saya, jangan datang ke Bang Edi, ya. Datangi Ahlinya. ahlinya. Iya, Ya. Maksudnya apa? Supaya clear, supaya tuntas, supaya jelas. Kalau datang ke saya sih, tidak bakal dapat Cari yang lebih masalah, baik, tidak bakal dapat yang lebih jelas, ya. Tapi kalau datang ke beliau, tentu akan mendapatkan sesuatu kejelasan yang benar-benar mantap. Akhir kata kami ucapkan ya, mohon maaf sekiranya lebih dan kurangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Salam Buddhaya. sejahtera. Amin.